Polisi menangkap 2 pelaku penyebar video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Berdasarkan gelar perkara, polisi menyimpulkan adanya unsur pidana terkait penyebaran video asusila tersebut. Sampai dengan hari ini, siang ini, memang sudah ada 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kedua orang tersebut memang pemilik akun yang memang sekarang ini kondisi masif ya untuk menyebarkan. Ini hasil penelitian yang kita dapati. Dengan motifnya salah satu menambah followers di akun Twitternya. Katanya untuk mengikuti salah satu giveaway atau quiz ya. Ini motifnya sementara. Baik, berarti penyebar pertama masih dicari ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dari mana mereka mendapatkan video itu Pak hingga akhirnya bisa menyebarkannya dengan motif untuk menambah follower? Saya ambil contoh saja, PP ini men-share screenshot ya, postingan video porno ini dapat dari Twitter dengan nama akun atau salah satu akun, kemudian dia kirimkan melalui WhatsApp dengan segala bentuk semua lah setelah hasil penyidikan yang ada ke beberapa grup WhatsApp yang ada, beberapa grup sosial yang ada, kemudian kita lakukan pemanggilan dan kita lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap bersangkutan. Inisialnya PP dan satu lagi adalah inisialnya MN. Apakah terduga pemeran wanita di video tersebut sudah dipanggil Pak? Apa hasilnya? Ya nantinya akan kita panggil ya, kita sudah rencana tidak lanjut karena dia menyebutkan ada nama pemeran itu, kemudian kita akan rencanakan memang itu jadi saksi untuk kasus tersangka saudara PP dan MN ini Mbak. Jadi saya berdasarkan catatan kami dan dari petunjuk para ahli yang kami dalami, bahwasanya kami menduga ini dilakukan oleh orang profesional karena ada dugaan retake dalam video tersebut seperti itu. Kami kira untuk pembuktiannya ini sangat sulit, akan tetapi kalau memang ini sudah dilakukan forensik, tidak ada yang tidak sulit. Di dalam pembuatan video tersebut ada sesuatu hal yang menjadi catatan dan tanda tanya kami dari aliansi pengacara. Dalam hal ini motif pelaku ini sebenarnya untuk apa? Di dalam catatan kami pada video yang berdurasi 19 detik tadi, pada durasi detik ke-1 sampai detik ke-3 itu, pemeran wanita yang ada dalam video tersebut menyadari bahwasanya dirinya itu dirinya itu sedang direkam seperti itu. Dan di detik ke-7 dan sampai detik ke-8, pemeran wanita tersebut juga melihat kembali gitu. Jadi ada dugaan kesengajaan di dalam video tersebut. Nah, jadi perlu dipertanyakan ataupun perlu ditinjau kembali orang yang pertama mengupload ini motifnya seperti apa. Jadi andai kata ini ada handphone yang kemudian digunakan, ini misalnya ini handphone ini digunakan untuk merekam yang bersangkutan, siapapun dia, wanita itu, kemudian file dari handphone ini kan sebenarnya ada datanya, ada yang disebut metadata atau timestamp-nya. Nah, kalau itu kemudian yang disebar langsung, ini otomatis kita bisa tahu kapan video ini direkam, ya, artinya adegan pria dan wanita itu kapan, itu bisa kita ketahui, bahkan ada suaranya. Nah, pengedar yang pertama, maka Mas Fitra Ramadhani tadi benar mengatakan pengedar yang pertama tuh saya juga berharap itu juga bisa kena oleh kepolisian karena dia merekam ulang. Jadi meretake itu merekam ulang. Jadi dia pakai gadget yang lain, jadi yang pertama tadi diputar filenya, kemudian dia rekam lagi. Nah, sehingga metadata atau timestamp-nya, Mbak April, itu kemudian yang beredar adalah timestamp yang kedua. Jadi ini memang agak mempersulit untuk pihak penyidikan. Tapi saya percaya teman-teman dari sisi IC Polri, ya, dari Cyber Polri itu sudah berpengalaman dalam hal ini. Insya Allah nanti itu akan bisa di-trace, karena misalnya dia viralnya adalah Sabtu malam, ya, kemudian itu bisa dilihat pakai spektrum mana yang paling masif. Tadi yang dikatakan Pak Yusidunus itu betul sekali. Yang paling masif dulu yang kena, nanti yang paling masif diinterogasi, nanti di-trace dia, IP dia dibuka, handphone dia di-image, kemudian keluarlah
dia ambil itu dari mana, ya, apakah dia ambil dari dari misalnya dari Telegram atau dia ambil dari Twitter, itu akan bisa ketahuan, dan disitulah nanti akan ketemu siapa yang meretake tadi. Dari retake itu tujuannya untuk mengaburkan atau untuk menyesatkan penyidikan. Jadi orang yang meretake ini, Mbak April, itu memang patut diduga dia berpretensi untuk menutupi kejahatannya. Mbak, memang benar rencana tidak lagi ke depan ini terhadap dua tersangka sekarang yang sudah dilakukan penahanan. Ininya nanti akan rencana tidak lagi ke depan, kita akan pertama akan memeriksa saksi ahli di bidang IT. Kita rencanakan hari Senin insya Allah. Terus kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan di acara kedua itu, ya, tersebut saudari GA yang merupakan public figure, makanya kita akan mungkin akan memanggil, kita akan layangkan panggilan misalnya hari Selasa ini untuk sebagai saksi. Baik. Sebagai saksinya nantinya. Artis GA ini akan dipanggil Selasa ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan Selasa ini kita akan layangkan panggilan sebagai saksi saudari GA yang merupakan public figure ini untuk bisa hadir kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka dua yang sudah kita lakukan penetapan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Yang jelas bahwasannya yang kita laporkan itu ada dua undang-undang di sini. Yang pertama Undang-Undang ITE sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 mengatakan bahwasanya orang yang melakukan penyebaran atau pendistribusian itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, dan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, kita juga masukkan pasal Undang-Undang pornografi, yakni di pasal 8, pasal 34, junto pasal 55 KUHP. Jadi di dalam pasal 8 kan sudah jelas di situ setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.